لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita, persiapan kita di bulan Syawal ibadah kurban. Kita kuatkan tauhid kita dulu, karena ibadah kurban itu menuju sempurnanya taat ya, atau takwa ya. Jauh hari wadati kalimati rahimakumullah. Sering kita mendengar kata-kata rahimakumullah. Rahmat kasih sayang Allah itu artinya doa. Iman andong ya ema rahimakumullah kan itu nak. Nah, ini kita pahami kekuatan ini rahimakumullah. Kalau ngomong rahimakumullah rata-rata kaitannya dengan zikir tauhid ya, yang disebut thayyibah. Harus kaitannya kalau berbicara doa dengan awal pembukaan rahimakumullah pasti di belakangnya itu pakai la ilaha illallah tauhid. Terus itu termasuk rahimakumullah itu kalimatul ikhlas ya. Ikhlas itu qurb, karib, berusaha mendekati Allah ya. Langsung saja ke tajuk risalah sebelum kita bahas hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, kita kuatkan lagi keislaman kita, dinul Islam dengan syahadatain, talqin zikir. Nah, tentunya aurat wirid ya, kita tujukan kepada Allah, sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar astaghfirullah ghafurur rahim, astaghfirullah ghafurur rahim, astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo abaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani di syafaat Nabi Muhammad biidznillah faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tapi hajatina wa khususan Abaruhi Nur Muhammadin khususan ila ruhi Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus hadiri al-madi kalifatul rodin wa khususan arwahi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi nimatika alaya wa abu dzanbi faqirli fa innahu la yakhruju junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'ud darajat Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nari wa afwan dan hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah walhamdulillah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa fadlihi la yajalu la yadinal waqti fi talibil ilmi fi hadal makanil karim. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa qul datam lisani ya fauqali ya Allah. Mudah-mudahan pentalim maupun yang ditalimi dimudahkan semuanya urusannya dan digampangkan dalam tamri ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Dengan kodrat iradatnya ya kita masih bisa diberi waktu, bergeser waktu kepada bulan Syawal menuju ada suatu ibadah yang paling sangat keren juga yaitu ibadah kurban. Itu kita dasari dulu dengan pemahaman tauhidnya. Hari ini baik yang hadir maupun yang tidak hadir semuanya rahimakumullah. Tadi sudah disebut taklim kita sudah jelas ya. Jauhari wadati kalimati rahimakumullah, artinya hakikat tauhid kalimat rahimakumullah itu terkait hakikat tauhid. Amal ba'du. Kalimat ucapan doa itu termasuk doa rahimahumullah. Hati-hati Pak, itu doa kena kepada orang banyak laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya majelisnya perempuan nggak boleh rahimakumullah, rahimahullah ya. Jadi maka itu sudah itu. Kalau ke jenazah rahimahullah boleh, ke perempuan rahimahullah, bukan rahimakumullah. Ikhwan akhwat masuk tuh rahimakumullah, tapi kalau perempuan saja rahimahullah. Rahimakumullah artinya semoga Allah menyayangi kalian dengan rahmatnya.
lebih besar itu daripada murkanya. Ya, ada di Quran tuh. Nah, maka hidup nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh lah pasrah, saya nggak boleh Pak, ikhtiar terus. Nggak dapet gagal balik, lah parah. Aku tak kanan gagal balik, nggak boleh tuh. Di Islam nggak ada tuh istilah putus asa. Dalam konteks syariat menyebut rezeki itu apa Pak? Nggak putus asa, sudah itu perbanyak syukur. Syukur alhamdulillah. Sebut syukurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ya, sebut syukur alhamdulillah. Ambo ikhlas ya Allah. Diagi jomblo. Ambo ikhlas ya Allah. Diagi amanah dan bare. Nah itu. Kalau ambo ikhlas ya Allah. Diagi sakit gigi ajan. Beku sakit gigi taruh itu. Kan ditambah-tambah rezekinya. Kadang-kadang sakit itu rezeki loh Pak. Kenapa nggak bisa sebut rezeki? Ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dikasih masalah. Percaya Pak? Jadi jangan nggak boleh ngeluh. Maka kalau antum merasakan mungkin seperti biasa saja dengan masalah, antum menyebut, ya Allah berilah rahmatmu kepada saya, maka itu makbul tuh. Ya, berubah tuh. Itu konteks pengertiannya ada kaitannya dengan itikad akidah. Amalannya biasa aja tapi harus dimaknai. Weh, rancak kok pendekatan. Ditolak mentah-mentah. Ya Allah, ambo ridho ditolak kok. Mohon rahmatmu ya Allah. Jangan ditaruhan, pinjam kun payakunmu ya Allah. Wah, itu sadis tuh. Wah, kalau kun payakun kan yang menjadi nak. Jangan ucapkan. Alah dibongkar pula rasionya. Jadi itu dimakai. Ya. Kata rahimakumullah sering diucapkan dalam khutbah ceramah sebagai pembukaan umumnya. Itu bukan sekedar basa-basi, harus dimakrifati Pak. Bukan kata orang rahimakumullah ikut rahimakumullah. Ya. Itu memiliki hakikat yang dalam, nggak sembarangan. Jadi pas kita menyebut rahimakumullah, kita seharusnya menyebut syukron. Tahu nggak arti syukron? Ya tanya ke Iwan Haris lah. Ya. Hampir sama aku terima gitu. Ya. Assalamualaikum jawabnya nggak assalamualaikum lagi kan? Ya gitu Pak. Kenapa syukron nanti dong jelaskan. Itu memiliki ada hakikat yang mendalam terkait dengan kasih sayang Allah serta ketaatan. Kalimat tadi menyatukan dengan ketaatan. Taat. Ya. Ungkapannya menjadi doa agar seluruh jemaah atau pendengar atau yang mengucapkan dalam menjalani kehidupan mendapat rahmat Allah. Kan gitu. Ya. Implikasinya jelas akan dimudahkan menjalankan khususnya ketaatan dan ibadah dan dilapangkan dalam masalah. Ya. Nah. Jadi di sini implikasinya itu karenanya kalimat rahimakumullah itu sering dihubungkan dengan penguatan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ya. Nah. Boleh diucapkan tapi itu kalimatnya la ilaha illallah. Kalau kalimatnya al-jalalah itu terdengar desisan. Nah, dong ngaji sekarang harus langsung teramalkan gitu. Ya Allah berilah rahmatmu ya rahimakumullah yang ketujuh misalnya. Maka langsung kita menyebut la ilaha illallah. Itu dalam keadaan biasanya orang yang terkendala ya. Jadi kuat sekali, nggak boleh lepas kalimat tauhid tadi.
yaitu thayyibah. Kenapa? Karena antum harus menjemput rezeki. Karena kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, pembuka kunci surga. Dalam konteks dunia, surga adalah menyelesaikan segala seluruh masalah. Jadi gini Pak, Bapak sering mengamalkan sesuatu solusi dalam kehidupan. Itu kadangkala kalau diisinya doa ada ego. Tuh, kehendak, keinginan. Tapi kalau dipahami dalam konteks asma dan sifat, rahimakumullah, la ilaha illallah, dengan makna hakikat yang dalam dengan taklim tadi, maka lebih kuat kata-kata yang ini daripada doa yang banyak. Sampai apa? Ini pentingnya kita thalibul ilmi, ya. Jadi ini yang sampaikan agar kita tidak sia-sia Pak, karena kehidupan sekarang itu yang dinilai Allah kan sebenarnya ibadah ritualnya kan sedikit Pak di Islam, tapi ibadah sosialnya itu banyak. Maka keterangan di Quran itu hampir 70-80% itu menerangkan ibadah sosial hablum minanas. Itu coba buka Quran, pasti hubungan antar manusia Pak. Nah, kalau hubungan dengan Allah itu lebih sedikit, keterangannya lebih cenderung kepada person. Seperti rahimakumullah itu lebih cenderung ke person. Maka kalau amalan banyak itu umumnya kita kurang ikhlasnya karena untuk urusan dunia. Ya, kurang memikirkan urusan sejati kita kehidupan nanti. Ya. Jadi udah jelas ya, tidak boleh lepas rahimakumullah dengan la ilaha illallah. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengar taklim itu, apakah itu khutbah Jumat, rahimakumullah ikhwan akhwat, atau jemaah seluruhnya, ittaqullah untuk jemaah Jumat, tapi nggak ada kata la ilaha illallah juga kurang afdal. Ya, nah, jangan lupa itu. Sudah jelas ya, jadi kalimat rahmat Allah yang sering kita minta mencakup kebaikan tidak sendiri. Itu kaitannya menyatu dunia wal akhirah. Ya. Rahmat Allah, rahmat dunia akhirat. Allah mutlak, tauhid. Terus. Jadi menyatukan permintaan dunia dan akhirat. Kalau ada yang menyebut rahimakumullah atau kita mau ngomong rahimakumullah, berarti kita memintanya dominannya kemana Pak? Akhirat. Oh, nggak enak nih katanya. Yang ingin kita kan kehidupannya kayo dunia, masuk surga kan gitu kan. Nggak bisa kayak gitu Pak. Ya. Kadang-kala orang yang taat, ya berat ujiannya akan dinaikkan derajatnya, tapi dikuatkan dalam ujian itu. Sampai Pak? Tidak jadi masalah. Ya. Itu makanya pede aja kalau jomblo, Pak. Miskin pede aja dulu. Karena kita paham makrifat. Ya. Jadi udah jelas ya. Sering kita mencakup kebaikan dunia wal akhirat itu memang rahimakumullah. Ya. Udah jelas. Jadi sekali lagi di sini mencerminkan semangat keseimbangan hidup agar bahagia di kedua alam. Sekali lagi, rahimakumullah dengan dikuatkan la ilaha illallah itu menguatkan semangat kehidupan keseimbangan kita pada kedua alam. Kedua alam itu apa? Dunia wal akhirah. Bukan kebahagiaan semu di dunia saja. Dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya, kita ini ahli sunnah wal jamaah Pak, bukan syiah Pak. Ya, kok ke syiah ya? Syiah juga ada baiknya Pak. Ahli sunnah wal jamaah, rahimakumullah, adalah bentuk sapaan kasih sayang yang menekankan bahwa agama itu mudah. Ya, jadi agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Mudah Pak. Tidak memberatkan dalam segala ujian. Itu agama, ini maknanya. Maka antum beragama itu memudahkan segala ujian. Enggak mungkin deh hidup di atas dunia tidak ada ujian. Enggak mungkin deh manusia di dunia itu tidak berdosa. Ya, enggak mungkin. Karena kita enggak masuk. Ya. Jadi dengan kalimat tadi itu tidak akan memberatkan segala ujian kita. Nah, itu salah satu pemahaman yang mesti kita amalkan.
Itu karena apa? Berbasis kasih sayang, bukan murka Allah. Ya, rahimakumullah, la ilaha illallah. Yang kita sering apa Pak? Ngeluh. Astagfirullahaladzim, nggak ada piti. Nggak bisa Pak, itu kalimat putus asa. Astagfirullahaladzim, cilak wala nagih belurang. Astagfirullahaladzim, ndak ninyo halimatus sadia kaden. Itu kalimat ngeluh, nggak bisa. Seharusnya coba robah orang yang sudah bertarekat, bermakrifatullah, rahimakumullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Keren tuh. Keren tuh Pak. Amalan itu harus jelas. Makrifati, maka sampai. Tahu di makrifati, kenali yang diminta Allah. Jadi kita itu dikasih agama karena kita ahli sunnah, itu bukan arti kata memberatkan kehidupan antum, justru berat hidup antum kalau tidak beragama. Kalau nggak diamalin ya repot kita. Kenapa ucapan itu keren banget gitu? Karena itu berbasis kasih sayang Allah, bukan ketakutan. Jadi efek dari ketakutan hidup itu, obatnya rahimakumullah tadi. Ya. Bukan ketakutan, apalagi kalau berlebihan. Depresi kita. Yang anehnya orang ketakutannya perkara dunia. Ya, aneh nggak? Dihisap, neraka, surga, katanya muslim. Itu kan urusan nanti katanya. Waduh, kacau nih. Itu akidah kita nggak benar. Jadi secara ringkas, rahimakumullah, adalah doa agar kita selalu dalam lingkungan kasih sayang rahmat Allah, sehingga hidup tenang, bahagia, istiqomah dalam ketaatan. Kalau orang udah sampai tingkat sufi, rahimakumullah, itu meminta ketaatan itu istiqomah. Tahu ketaatan? Sholat gimana Pak? Sholat istiqomah itu rutin, berketerusan, dipahami. Bagaimana membuktikan kita bertauhid dengan benar? Membuktikan bahwa kita itu bertauhid dengan benar, yaitu dengan ikhlas kepada Allah Jalla Jalla. Itu bahasa syariat. Bahwa ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Lafadznya, karena kasih sayang Allah kita bisa bertauhid la ilaha illallah. Betul kan? Nah, tadi. Nah, itu maka diilmui. Ya. Ikhlas kepada Allah banyak yang tahu. Tapi praktek ritualnya. Juga jangan lupa hal rububiyahnya. Tahu rububiyahnya? Hal rububiyahnya itu terkait dengan hablum minanas. Tidak tergantung kepada makhluk. Itu rububiyah tuh. Ya. Tidak tergantung kepada endong. Makanya kalau sudah sampai titik tauhid yang tinggi, ya, memakrifati Allah, endong nggak laku. Nggak ngaji. Jadi yang nggak ngaji itu tauhidnya udah keren-keren. Wow, karena rahmat itu udah nempel kan itu. Ya kan ya, gitu. Kamu kaji kok. Jadi ini kaitan juga rahimakumullah tadi dengan apa yang disebut ikhlas, kerububiyah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, dan antum dihidupkan dalam menolong orang khalifah. Jadi orang ini nggak ada duit, miskin, tapi orang minta tolong aja. Ada aja bisa nolongnya. Mau nggak kayak gitu? Capek gitu kayak gitu. Ya itu egois. Karena ibadah itu prakteknya hablum minanas Pak. Ya, karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sepupunya, sepupu Nabi itu namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada Abdullah, tapi diluaskan. Sabdanya begini, ya gulamu. Gulamu itu artinya hai pemuda. Ke sepupu Nabi punya hai pemuda. Ya gulamu,
ini walimuka kalimatin ahfajullah yahfazuka ahfujallah tajidhu tajahaka ida sa'alta fas'alillah wa ida tasta'anta wasta'in billah wa'lam anil ummati lawiztama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka walawiztama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yuduruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika. Wahai pemuda, kepada sepupunya Nabi ngomong ini berupa sabda, aku akan mengajarimu beberapa kata. Ya. Jagalah Allah dengan kalimat rahimakumullah. Oh. Ini sabda saya loh. Niscaya ia akan menjagamu. Jadi kalau Allah ingin dekat, prakteknya pakai simbol. Apa Pak? Kurban. Karena karib. Ya. Praktek ritualnya harus pakai simbol. Ingin dekat dengan Allah, ucapannya rahimakumullah, la ilaha illallah. Ya, paham ya? Sudah itu potong jawe kalau kayu. Kalau indak kayu, bantu motong, bantu bagi, bantu mengedarkan. Terus kalau itu pun tidak bisa, ada amalan ekonomi benar. Sampai Pak? Itu menyempurnakan apa Pak? Menyempurnakan puasa. Menjadi dekat kepada Allah karena bukan menurun tapi meninggi, ya. Nah itu dia. Jangan lupa Pak, tiap waktu itu ada konteks ajaran Islam yang menuntunnya, ya Pak ya. Nah. Wahai pemuda, aku akan mengajarimu beberapa kata. Jagalah Allah rahimakumullah, niscaya karena Dia akan merahmati antum. Niscaya akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Rahimakallah, rahmatnya yang diminta, jangan dikte. Orang makrifat nggak pernah ngomong esensinya, tuh. Karena kena dengan konteks tauhid. Allah Maha Tahu, duduk. Nah, sudah itu. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongannya kepada Allah. Rahimakumullah aja. Allah tahu tuh. Ketahuilah, jika sebuah kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Rahimakumullah terkait takdir. Rahmat itu. Dan jika sebuah kaum berkumpul untuk memberi bahaya, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Kalau udah ditakdirkan Lauh Mahfuz dengan orang itu kamu bahaya. Kalau sudah dituliskan di Lauh Mahfuz bahwa misalnya jemaah kita datang kena penyakit tenggorokan, dioperasi di sini sembuh ya, termasuk rahmat Allah. Kalau enggak ya enggak ada sangkut pautnya. Nah, itu dia Pak. Itu gunanya thalibul ilmi. Tapi kita tidak boleh lepas ikhtiar, kajinya kemarin. Kan kemarin kajinya. Kaitan dengan ini. Dan ini kaitannya dengan kurban nanti. Dengan demikian hendaklah selalu kita meminta kepada Allah agar ditetapkan padanya kebenaran dan padanya tauhid yang benar. Karena banyak orang yang memiliki kadar minimal dari tauhid. Khususnya zaman sekarang. Jujur. Orang sekarang setinggi ilmu kadar tauhidnya rendah Pak. Mungkin kiamat kadar tauhidnya mungkin menurun Pak. Coba analisa. Orang gelisah enggak kalau enggak ada HP? Orang gelisah kalau enggak penuh tabungan enggak ada? Orang gelisah enggak kalau penyakit sesak? Gelisah enggak? Betul kan? Orang sering menilai itu rumah sakit tuh chest pain tuh obatnya. Cegah kalau di situ pada usul. Enggak bisa. Kadar tauhid rendah tuh begitu Pak. Iya kan? Nah, jangan dilawan Amrik tuh. Ya. Oh ini enggak negara ketek, Rusia lagi. Coba melawan, tapi kenyataannya babak belur juga mereka kan ya. Nah, jadi kalau Allah berkehendak beda Pak. Nah, itu dia Pak. Jadi penting kuatkan kadar tauhid kita. Dan mereka juga melakukan hal mengikis tauhid, itu bahayanya.
Contoh mengikis tauhid salah satunya apa? Nggak ada aja kubur. Ya, bahaya nggak ada kiamat. Udah jelas diterangkan di Quran. Ulama lagi yang ngomong ini. Nah jadi apa Pak? Karena dia kalau ngomong begitu trending topik gitu, itu enggak. Duit masuk, jual agama, kacau negara itu. Betul. Nah, itu jangan mudah kita terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi mengkikis agama, ya kadar tauhidnya rendah orang sekarang tuh. Ya, anu beri contoh ya. Ini yang banyak sekali disepelekan orang yang sekarang. Jangan-jangan itu rezeki kita menjadi syarat. Rezeki itu kandungannya banyak Pak. Bukan karena materi aja. Sehat rezeki Pak ya. Tenang rezeki Pak. Ya. Jadi contoh disepelekan banyak orang sekarang nih. Mereka bergantung pada sebab-sebab. Sepakat? Bapak-bapak berapa persen bergantung? Kan tahu Pak, Allahu Somad. Tahu Allahu Somad? Artinya tahu? Qul huwallahu somad. Bergantung hanya kepada Allah. Itu kena semuanya. Tapi banyak sekali orang pinter aja Pak ya. Ulama, lulusan S2, ahli agama. Bergantung kepada sebab. Buktinya liar aja dia menyelesaikan karirnya. Kadung sukan ke suwokida. Padahal dia mesti Qul huwallahu somad. Karena mentok. Ingat kalau kadar makrifat nggak sampai, nggak tolibul ilmiah harus dijelaskan. Ini nggak ada di risalah. Tasungging lah, tapi ada di Quran. Nah, tunjukin aja nih. Ya. Andung itu sering nonjok bagi orang yang tahu, Pak. Kalau orang nggak tahu, andung kasih tahu. Tapi orang udah tahu, ya belaga nggak tahu atau melalaikan diri, itu kita tonjok, betul kan? Benar nggak? Karena apa? Karena ada amah ilmu. Itu lebih bahaya godaannya tuh. Itu Pak. Makanya kata Nabi yang enak hidup itu apa? Furqan. Enggak tinggi banget, enggak rendah banget. Tengah-tengah aja ya. Kayak gitu Pak. Tapi kalau udah 30, 40 belum nikah ya kacau. Itu bukan tengah-tengah itu. Udah ngejomplang, dijungkir tuh ya. Itu harus ditolong. Gitu Pak. Tak malaikat gitu. Jadi bagi orang sakit, contoh di sebab nih. Allah menetapkan adanya sebab. Bagi orang sakit, Allah menetapkan adanya sebab. Itu bahasanya. Apa sebabnya? Rumah sakit, dokter. Itu sebab. Bagi orang miskin, Allah mengadakan sebab nggak? Ada Pak. Tapi sebab itu rahasianya di tauhid tidak boleh diimani. Dok. Jadi kadarnya berapa Pak? Kadar sebab itu. Antum akan naik tanpa tinggi kadar sebab. Kalau antum hanya beritikad sebab itu hanya 25%. Sanggup? Sanggup? Jadi ikhtiar 25%. Kecuali jodoh 50%. Tatang kok maksud dong? Kecuali jodoh karena terkait makhluk. Tuh. Beda Pak, kalau rezeki 25%. Maka jangan heran ulama dulu enggak tinggi-tinggi ya. Anak buahnya yang kerja pada ulama yang biasa aja itu titelnya insinyur. Bisa dia gaji. Ada? Banyak. Karena kadar materinya sebabnya itu hanya 25%, nggak pernah dipikirin. Kadar tauhidnya 75%. Itu rahasia makrifat. Ini terkait permohonan kasih sayang Allah yang disebut rahimakumullah. Sering-sering ini ngomong kayak gitu. Jadi itu bukan milik ulama. Bukan milik penceramah, milik antum. Kalau ulama kan menyampaikan hanya sebagai doa. Sampai ya? Tinggalin deh doa-doa 1000 dinar, doa jodoh, makrifatin aja. Rahimakumullah, la ilaha illallah. Itu aja Pak. Berarti antum kul huwallahu somad.
Akan bahasanya pendek aja tuh. Nah, orang bodoh Allah menetapkan sebab. Bisa dihilangin kebodohannya dengan ilmu. Bertolibil. Bagi yang menginginkan anak, Allah menciptakan sebab. Tanya ahlinya, betul? Nah, itu Pak. Demikian segala sesuatu berjalan. Kalau antum tahu kadar prioritasnya, menjadi aman. Duduk. Namun sebagian orang menggantungkan diri kepada sebab-sebab. Nung sebut sebagian orang aja ya kan? Sehingga ketika sakit mereka bergantung total pada rumah sakit dan dokter. Itu sudah menggeser tauhid. Anu ingetin orang banyak tahu tuh. Tapi nggak boleh ngilang sebab, karena Allah menetapkan. Duduk ya. Ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menjadikan rumah sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dokter. Yakin, Pak? Bahkan lebih tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan asbab. Nah, tuh. Jika rumah sakit dan dokter bisa memberikan manfaat, maka itu sesungguhnya bukan rumah sakit itu, bukan dokter itu, tapi limpah karunia rahmat rahimakumullah Allah. Sepakat, Pak? Itu harus ditekan di diri. Ya. Makanya kalau mereka jadi Tuhan, nilainya udah tinggi. Operasi sedikit aja 1 miliar karena dia jadi Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan karena maha kaya nggak perlu dibayar. Ya, benar kan? Nah, apalagi kalau dia kerup dekat. Jadi udah jelas. Maka kalau rumah sakit, dokter, andung bisa memberi manfaat itu karena rahimakumullah. Tadi andung membuat solusi dengan amanah. Mudah-mudahan jadi rahimakumullah untuk kehidupan kita, Bastian. Kan gitu? Ya betul kan? Nah, ini terkait kaji. Amalannya. Jadi kaji itu mesti ada amalan. Jika tidak bisa memberikan manfaat, maka itu merupakan ketetapan Allah. Kalau nggak memberikan manfaat rumah sakit dokter, itu takdir Allah. Kalau masuk ke rumah sakit, diimpus dokternya dari Malaka, mati. Itu wilayahnya bukan itu lagi. Wilayahnya apa, Pak? Takdir. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Duduk, Pak. Jadi nggak ada istilah komplain. Nggak ada. Kalau urusan mati nggak ada komplain. Kadangkala Allah menetapkan begini, antum mati salah suntik. Nah, itu ketetapan. Sampai, Pak? Sampai. Ya. Dan jika tidak bisa memberikan manfaat, itu udah ketetapan Allah yang adil. Sangat adil tuh. Ingat, Allah Maha Adil. Itu putusan Allah paling adil. Maka tidak sepatutnya dan tidak diperbolehkan seseorang dalam hidup di atas dunia lupa kepada pencipta. Apa sebab? Malah kita harus terus mengingat-ingatnya kapan saja, di mana saja, walaupun antum dalam keadaan junub. La ilaha illallah itu antum misalnya nggak tahadas boleh. Ya nggak boleh baca Quran. Duduk. Itu hati-hati, Pak. Ya. Maka tidak sepatutnya, bahkan tidak diperbolehkan seorang lupa kepada pencipta. Itu terkait rahimakumullah ya. Malah diwajibkan mengingat-ingatnya bagi orang yang sudah makrifat nih. Memang kita tidak mengingkari sebab. Kita nggak boleh mengingkari sebab karena itu diciptakan, ditetapkan Allah. Ya. Memiliki pengaruh dan hasil. Betul. Tapi di sini kan kita bisa tahu ilmu. Prioritasnya kan bukan yang menghasilkan dan sebab. Kan gitu. Ya. Namun hasil menjadi terkena. Ya. Hasil itu menjadi kena kalau ada izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum ikhtiar, apa doa antum? Enggak perlu panjang-panjang. Datang kemari. Biiznillah. Pak Bas join dengan orang itu. Ya. Doain itu. Cemas, ragu. Yang diucapkan apa? Iwan.
Kamu datang ke, misalnya ingin mendapatkan jodoh, ke Yang Hak. Apa yang diucapkan pas datang? Ragu. Biiznillah. Ambo datang ke tempat itu supaya berjodoh itu hanya ridho Allah. Ya, salah. Loh, biiznillah, maka kaitannya ke makrifat paling tinggi. Itu ikhtiar. Duduk ya. Itu gunanya diterangkan. Oh, doa palupu diri supaya inyo jo awas inyo jabarkan. Biiznillahnya ndak ada. Menggeser tauhid, Pak. Rahimakallah penting. Kapan waktunya dipakai? Biiznillah penting. Kapan waktunya dipakai? Ridha Allah penting. Penting. Kapan waktunya dipakai? Semua ditutup, semua di ridha Allah itu. Dinawa itu awal. Ya kan? Yang ku cari, kita mengenalmu ya Allah hanya ridhomu. Bukan rahmatnya, ridhomu. Lebih tinggi makomnya. Perbedaannya belum saatnya kita bahas di sini. Enggak. Jadi sampai di sini Allah berfirman supaya lebih kuat, karena harus ada firman yang semua disampaikan. Quran surat Al-Baqarah 102. Iqra Iwan. Wattaba'u ma tatlusi. Al-Baqarah surat 2. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan
sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, ia adalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, tafsirnya gini, kalau kita orang tasawuf ya, memahami konteksnya. Syaitan ada di mana tuh? Jamak. Bukan makhluk yang belegedek di luar, itu zaman Sulaiman. Diri kamu setannya ada. Ya, jadi manusia itu ya plus setan. Kan nggak enak kalau disebut. Benar nggak? Kalau antum mengikuti sebab tanpa ada petunjuk dari kitabullah dan meyakini sebab itu yang menyerahkan, berarti antum kena sihir. Tahu nggak? Setan itu kata sifat. Ya, sifat daripada jin yang jahat itu adalah setan. Ada di manusia enggak? Bahkan diterangkan, setan yang paling jahat zaman sekarang adalah berbentuk nggak enak ya, nggak enak ngomongnya. Maka amalan ini adanya di mana setan itu? Mau tahu? Ramadan. Mempersempit jalur jalan setan yang ada di darah dengan cara lapar. Sampai Pak? Itu kaitannya hidup. Yang penting maknai dulu deh. Nanti farewell aja tuh ritualnya. Makrifati. Itu. Jadi kalau antum curai lebih dalam gini. Fayatalanun minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawaji. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Intinya gini. Malaikat Harut Marut itu difitnah, Pak. Oleh orang pintar. Duduk, Pak. Orang pintar itu yang kena sihir setan. Gitu bahasanya. Nah, juga firmanan ya. Wa mahum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah. Nah, perhatikan. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Tadi bahasanya kalau rumah sakit ya itu menyembuhkan itu izin Allah. Kalau rumah sakit tidak menyembuhkan mati itu izin Allah, takdir. Tuh. Maka intinya gini, bahwa membuktikan kita itu bertauhid harus benar. Harus benar. Dengan mengaitkan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam keadaan takut maupun dalam keadaan cemas, harap. Serta mengkhususkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Jadi ingat, kalau mengkhususkan niat ini hanya kepada Allah semata, yang dibahasakan di loop adalah ridomu saja. Duduk. Kalau rahmat terkait masalah kehendak kita. Jadi hakikat dari tauhid, judul risalah, itu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Apakah puasa itu pengen kaya? Maka berkurban dimurnikan kehendak tadi, karena kita ada asbab. Ada korin yang membisikkan kejahatan. Nah tuh. Maka kita tidak akan bisa menyebutkannya. Allah tahu antum tanpa menyadari sering menyebutkannya dengan asbab. Dengan sesuatu apapun. Karenanya kita nukil nih Imam Malik rahimahullah.
Kenapa antum menyebut rahimahullah Imam Malik? Karena beliau sudah almarhum. Nah, kita nukil Imam Malik rahimakumullah, berarti dia masih hidup. Nah, ini sering salah ngomong orang. Rahimahullah, wafat tahun 179 Hijrah. Duduk ya. Kata-kata itu mengandung makna isim, doa, makbul, itu ilmu. Imam Malik pernah ditanya tentang tauhid, kemudian beliau menjawab, muhalun an yajuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu alama umatihul istinza'a walam ya'lamuhun at-tauhidu fat tauhidu ma qalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amurtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faida qalluha asamu minni dima'ahum wa awalahum fama asmaddamu wal malafahu hakikati tauhidi. Tidak mungkin kalau kita menyangka bahwa Nabi SAW yang mengajarkan umat, Nabi itu mengajarkan kita tentang masalah buang hajat atau istinja, lalu tidak mengajarkan tauhid. Gak mungkin, bahkan tauhid lebih dulu. Jadi sampaikan tauhid dulu. Sebelum sholat, walaupun ada doa dunia, la ilaha illallah dulu. Duduk gak? Nabi itu mengajarkan istinja, berdagang, tapi dia mengawali dengan tauhid begitu lama, Pak. Tuh, itu diamalkan. Duduk gak? Rahimakumullah, la ilaha illallah, saya berangkat ikhtiar gitu. Duduk. Nah, gitu Pak. Jadi ini penting. Jadi Nabi itu mengajarkan umatnya tentang masalah istinja, ada buang hajat, itu artinya lalu tidak mengajarkan tentang tauhid, nggak mungkin. Nanti ajaran-ajaran itu dianggap Tuhan, asbab dianggap Tuhan. Tauhid adalah apa yang dikatakan oleh beliau SAW. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi pertanyaannya Pak, Nabi itu perang. Tujuannya apa Nabi itu? Perang itu bukan politik. Supaya orang itu mengatakan la ilaha illallah. Tujuannya itu nawaitunya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu tujuannya perang. Betul kan? Apabila mereka mengucapkannya maka terjagalah nyawa dan harta mereka. Betul hadis tuh. Ya. Maka sesuatu yang menjaga nyawa harta antum adalah hakikat tauhid dengan amalannya. Rahimakumullah la ilaha illallah. Terjaga rezeki antum. Ini ada di kitab Fathul Bari Ibnu Rajab halaman bab 6 halaman 41. Baca aja bukunya deh. Ya. Kalau nanya referensi, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ngomong gini. Itu ulama modern tuh. Juga terkait ini. Fa'inna hakikati tauhidi annabudallah wadahu fala yuda'a illa huwa wala yakhsha illa huwa wala yataqa illa huwa wala yatawakalu illa alaihi wala yakunul dinu illa lahu la ili ahadin minal qalqi wa an la natakinnal malaikati wan nabiyina arbaban fa kaifa bil ayyimati wasyukuki wa ulama'u wal muluku wa ghairuhum. Sesungguhnya hakikat tauhid adalah beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Maka kita tidaklah berdoa kecuali kepadanya. Tidak takut kecuali hanya kepadanya. Tidak taat bertakwa kecuali hanya kepadanya. Dan tidak bertawakal kecuali kepadanya. Tidaklah ketaatan ibadah ini kita tujukan kecuali kepadanya. Dan tidak kepada yang lainnya dari para makhluknya. Tidaklah kita menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu bagaimana lagi dengan para pemimpin, guru sufi, ulama, raja dan selain mereka.
tentu itu juga bukan kepadanya. Itu hanya wasilahnya. Bayangin Pak, kalau kita pede dengan ikhtiar, maka tertutup antum. Betul kan? Nah, oke deh, udah pada tahu deh tauhid hanya Allah semata. Kemana-mana bawa tauhid beda lagi. Kalau makomat tinggi, kalau di bawahnya kemana-mana bawa agama beda lagi. Ya, beda lagi Pak. Tadi kata-kata tadi Ibnu Taimiyah, kalau ingin tahu referensinya kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah bab 3 halaman 237 ya. Sekarang kita bahas kata-kata terkait hakikat rahimakumullah ya, yang menyatu dengan la ilaha illallah atau tauhid. Ibnu Qayyim Jauziyah, tahu kan? Berkata begini, fayanti ibadata masyi wallah. Sering menyebut masyi wallah. Hidup antum sekarang bukan karena Islam saja, tapi serba Allah. Fayanti ibadata masyi wallah wa yutubitu ibadatahu wahdahu hakikati tauhid. Kita meniadakan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya kepadanya. Itulah hakikat tauhid. Sedikit pun nggak ada kekuatan asbab, nggak ada kekuatan makhluk. Kitabnya Badiul Fawaid bab 1 halaman 141. Tambah lagi Ibnu Rajab ngomong begini juga. Jadi gini, kenapa antum nukil ulama-ulama dulu? Ya, menguatkan keyakinan antum sepakat nggak dengan ajaran ulama dulu ketauhidan ini? Ternyata sepakat. Ibnu Rajab juga ngomong, ya panjang nih, wala syara ali qulubi hatta tasarriha fiha ma'rifatillahi wa jamatuhu. Ini artinya aja lah, tidak ada kebaikan bagi hati sampai tertanam di dalamnya pengenalan makrifat kepada Allah. Tidak ada kebaikan di hati antum kalau antum tidak kenal Allah. Sampai Pak? Mencintainya, takut kepadanya, memuliakannya, berharap ridhonya, bertawakal kepadanya, maka hati antum itu akan menjadi fatwa. Tunjuk. Kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bab 1 211. Nukil lagi, baca sendiri aja. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sudah meninggal tuh. Al-muradu bi tauhidillah ta'asya syahada bi annahu illahun wahid. Kitabnya Fathul Bari itu bab 20 halaman 438. Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah adalah persaksian bahwa sesungguhnya huwa, dialah sesembahan yang maha sendiri. Esa bahasanya. Itu dia. Itu kata Ibnu Hajar. Ada kitabnya Fathul Bari. Kata Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi rahimahullah, udah meninggal juga, tapi agak kemari. Ini ngomongnya fadaha hakikatu tauhidi itbatul ilahiyati lillah ma'nafyuha amma adahu. Hakikat tauhid adalah menetapkan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Hak untuk diibadahi. Apa tundung uluhiyah? Hak yang untuk diibadahi adalah Allah. Itu namanya uluhiyah kepada Allah dan meniadakannya, menafikannya dari selain Allah, termasuk sebab dan kepintaran antum, kekayaan antum ditiadakan. Tafsirnya Karimir Rahman halaman 253. Begitu juga kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ba'az rahimahullah. Nah, begitu juga di kitabnya Majmu Fatwa wa Maqalat Ibnu Bad bab 2 314, panjang, baca sendiri nanti aja saya. Enggak selesai-selesai. Jadi demikianlah beberapa penjelasan terkait hakikat tauhid pada amalan rahimakumullah dan la ilaha illallah, menyebut rahmat Allah dari para ulama yang sudah rahimahullah. Ya.
Ini menunjukkan bahwa hakikat tauhid adalah sangat penting, krusial untuk disampaikan kembali di kehidupan sekarang. Karena bisa mengikhlaskan, memurnikan seluruh perbuatan kita, ibadah kita, amal kita, kebaikan kita kepada orang lain hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah semata dan tidak menyentuhkannya dan dari sesuatu apapun. Jadi hal ini tidak lain adalah kandungan makna dari kalimatnya, semua terisi yang disebut la ilaha illallah. Jadi antum sering membaca la ilaha illallah sudah beda maknanya dari yang sebelumnya. Sudah tinggi makomatnya, sudah naik derajatnya karena antum sudah memakrifatinya dari kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid yang benar itu kan dijelaskan beberapa ulama tadi, bukan makna yang dibuat-buat. Ternyata kalau kita simpulkan dari beberapa ulama yang sudah rahimahullah, yang sudah almarhum, itu sama, cuman beda omongan. Ya, itu dia. Jadi ini penting. Begitu juga At-Tabari. Kalau At-Tabari langsung kepada bil Quran, istidlal dalilnya dibaca. At-Tabari rahimahullah, itu rahimahullah wafatnya 310 Hijriah. Dibaca Quran surat Al-An'am ayat 106. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi bahasa kesimpulannya apa Pak? Taklid aja deh sama Quran. Kalau Quran suruh gitu, ya. Itu hakikat tauhid itu. Berarti antum sama ke sana. Jadi lebih dalam lagi di At-Tabari mentafsirkan hakikat tauhid rahimahumullah itu At-Tabari lebih mujmal. Ya. Artinya ulama ini berarti ulama ke arah yang sifatnya sudah penjabaran tasawuf. Ya, berarti udah lama modern. Bahasa kerennya mungkin ulama konvensional lah, ya, gitu ya. Tidak menyalahkan, sama intinya. Kalau kita renungkan pada penggalan ayat tadi ya, kita tafsirkan sedikit ya supaya lebih kuat lagi. Di Al-An'am 106. 6 itu cinta Allah loh, rahmat, ya. Dari tauhid, paham ya? Tahu 106 maknanya? Tahu? Tauhid, nafikan yang lain, hanya cinta Allah yang dicari. Rahimahumullah, gitu Pak. Itu artinya. Itu mutolaah. Pusing deh kalau bahasa ke sini. Ya. Jadi semua makna mengandung makna. Nah, mungkin ke depan nanti anu ngajinya itu nggak mau yang syariat ya. Syariat ada. Nah, tapi membuat orang yang kalau kotor kepalanya itu bakarung panjang lah, beko lalu. Tapi mudah-mudahan bisa kalau istiqomah. Ya, apalagi kalau ngaji hikam. Bapak tahu kalau ngaji udah sampai titik hikam, udah sampai hikmah, supaya tauhid. Ya, tahu nggak? Bapak nggak ikhtiar, rezeki sudah diatur. Itu bunyinya tolibul ilmi. Paham ya? Bapak nggak ikhtiar, rezeki sudah diatur. Termasuk ikhtiar kamu diatur, tidak memberatkan. Yang arti tidak memberatkan ikhtiarmu, berarti ikhtiarnya nggak pusing. Yang membuat pusing isi kepala, abaha, kepala. Wih, kalau gua kesana joinnya dengan grup cendana ini hasilnya gede. Itu tergantung pada orang lain. Itu gawat Pak. Sampai kamu kaji kok. Nah ya. Perhatikan penggalan ayat tadi. Iqra ayat 106, cinta Allah rahimakumullah.
Penggalannya, istinya, makrifat. Lama budaya stahiku alaika ikhlasul ibadati la ilaha illallah. Itu sering ditangkap oleh ulama yang bertorekot. Kata tadi, artinya tidak ada sesembahan yang memiliki hak untuk diibadahi, untuk dimakbulkan doa antum kecuali ikhlas, kecuali Allah. Itu yang disebut kalimatul ikhlas. Jadi inti kalimatul ikhlas itu ada di rahimakumullah dan la ilaha illallah menyatu. Dasarnya Jami'ul Bayan fil Ta'wil Al-Quran bab 12 halaman 32 mentafsirkan Al-An'am 106. La mabuda yastahiku alaika ikhlasul ibadati la ilaha illallah. Ibnu Jauzi rahimahullah juga nih, wafatnya udah lama 597 Hijriah. Langsung sandarannya ke Quran, perkara tauhid. Dibaca Iman. Toha surat 20 ayat 98. Kaitannya dengan materi. Baca. Innama Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya sesembahanmu hanyalah Allah. Sesungguhnya kesenanganmu yang disembah bukan kepeng. Terkait materi itu tidak ada ilah. Semua ilah. Duit ilah. Ya. Yang berhak disembah bukan itu. Yang disenangi bukan itu. Yang disembah, yang diminta hanya Dia. Wah. La ilaha illa huwa. Nah ini lapat-lapat yang nggak boleh dijaharkan. Paham ya? Itu nggak boleh dijaharkan sebenarnya. Jadi waladi yastahiqul ibadata. Dialah yang memiliki hak untuk disembah. Jadul Maisir bab 4 ayat 321. Begitu juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak menjabarkan langsung sandaran istilah dalil. Itu Ali Imran ayat 6 baca. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terkait penciptaan kolako. Betul kan? Nah, ini tafsir Quran Al-Azim bab 2 ayat 6. Begitu juga Asyuyuti rahimahullah mentafsirkan langsung Quran surat Al-Baqarah 255. Itu penggalannya aja dah. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah melainkan Dia. Langsung tafsir ayatnya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi. Tidak ada sesembahan
Yang berhak disembah di alam semesta ini hanya Allah. Ini tafsir Jalalain bab 1 halaman 261. Karenanya di Quran surat 255 itu penguatan tauhidnya sangat keras, sangat kuat. Jadi itulah yang perlu Anung jelaskan dari ulama-ulama generasi-generasi sebelumnya dalam ilmu menguatkan tauhid. Perlu Anung ulang, perlu diamalkan, perlu dijelaskan, dan simbol ibadahnya ada di kurban. Sampai Pak, setidaknya dari sekarang sampai kurban, perbanyak zikir thayyibah, perbanyak meminta rahmat Allah. Banyak maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا